bertanya. Baik, saya coba jawab. Saat kita duduk tahiyat, ketika sampai salawat Nabi di tahiyat akhir, sebaiknya kita memakai Sayyidina atau tidak? Tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya, misal ini kan kalimat hadis bisa ditemukan di At-Tirmidzi nomor hadis 483, hadis Muslim nomor hadis 406, hadis Muslim nomor hadis 406, di At-Tirmidzi nomor hadis 483, kemudian di Abu Daud nomor hadis 978 sampai 980. Oke. Hadisnya dari Ka'ab bin Ujrah, ya, Ka'ab bin Ujrah. Kami teliti ini di kitab-kitab hadis yang kami punya, kami turunkan yang sahih saja. Ya, setiap kalimat salawat yang disampaikan pada Nabi, terutama dalam salat, itu tidak pernah menggunakan kata Sayyidina. Ya, ketika Ka'ab bin Ujrah bertanya pada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah, kan? Baik, maka Nabi mengatakan, ya faqul, maka katakan, "Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid." Jadi tidak menggunakan kata Sayyidina. Saya lebih cenderung kepada kalimat yang tidak menggunakan Sayyidina, karena bahasa dari Nabi seperti itu. Yang kedua, salat itu petunjuknya khusus. Langsung dalilnya. Langsung dipraktekkan, langsung dicontohkan, langsung dibacakan, dan diikat di kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis 651. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Jangankan Anda, sahabat Nabi namanya Khalad Az-Zuraiqi, dikisahkan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babul musifis shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Dia salat, datang ke masjid Nabi, ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Ketika selesai salatnya, falamma sallama yaminan wa shimala, ketika salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, salat lagi kamu, karena kamu belum salat. Kamu belum salat. Kenapa dia belum sholat? Oleh Nabi dinilai belum sholat padahal setelah salam. Karena cara dia sholat tidak seperti yang Nabi ajarkan pada orang ini. Ya, tidak seperti yang Nabi ajarkan. Sampai dia mengulang 3 kali, Nabi mengulangi kalimat yang sama. Sholat lagi, kamu belum sholat. Sampai kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari wudu sampai dengan akhirnya. Setelah itu mengatakan seperti yang kita kenal sampai hari ini. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Dan salatnya Nabi tidak pernah menggunakan kata Sayyidina dalam salawat dalam salatnya. Kecuali kalau di luar salat nggak ada masalah. Karena Sayyidina digunakan pada 3 hal. 1 dilarang, 2 diperkenankan. Yang dilarang itu yang mengkultuskan. Ada seorang datang kepada Nabi ingin mencari muka. Ya, dia ingin mencari muka pada Nabi, ingin dihormati oleh orang, dia katakan, "Ya Sayyidina, Sayyidina." Kata Nabi, "Jangan kamu agungkan saya." Seperti umatnya Isa mengangkat Isa sampai dikultuskan nanti. Ya, Nabi menolak kalimat itu dalam konteks dia ingin mengkultuskan Nabi karena cari perhatian dari orang lain. Tapi Nabi sendiri mengatakan pada Umar, "Sayyidu qaumi," kepada Abu Bakar, "Sayyidu qaumi." Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Risalah Tazkiyatun Nafs di halaman pertama, di posisi sebelah kanan paling atas ketika membuka kitabnya 72 halaman itu, beliau katakan, "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad," sebagai takrim, memuliakan. Kalau kita menganggap seseorang itu mulia, ya kayak Anda misalnya di kantor ada bos, Anda panggil bapak kan, padahal bukan bapak Anda. "Pak, apa kabar?" "Saya bukan bapak Anda." Kan enggak, Anda panggil bapak untuk penghormatan, itu takrim namanya. Ya, sama dengan yang ketiga sebagai gambaran umum. Ya, Anda misalnya bertemu sekarang Pak Adi, Pak Doni, Bu Siti, bahasa Inggrisnya Mister, kan? Mister, Mrs. Bahasa Arabnya Sayyid, Sayyidah. Makanya ketika Anda misalnya ke Timur Tengah umrah dipanggil, ya ada Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Masya Allah, itu penghormatan. Ya, ya Sayyidah, ya Sayyidah, tan. "Saya bukan Sayyidah, Pak, Masya Allah, saya Nina," misalkan. Enggak, itu panggilan kehormatan. Ya, sama dengan Anda Sayyid, tuan, sini gitu. Jelas ya?